Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas IFET Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang heat treatment jenis flame hardening. Materi ini saya buat untuk pemenuhan tugas material teknik otomotif dengan dosen pengampu Bapak Fahmi Fatra, Sarjana Pendidikan Magister Teknik. Langsung saja ke materi tentang flame hardening atau pengerasan api. Flame hardening merupakan salah satu proses pengerasan benda kerja dengan menggunakan nyala api langsung yang dihasilkan dari gas oksieksilin yang dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi dan kekuatan yang lebih baik. Ya, jadi proses flame hardening itu sendiri dengan cara pengerasan benda dengan menggunakan nyala api langsung yang dihasilkan dari gas oksieksilin atau yang lebih familiar di masyarakat Indonesia itu dengan sebutan gas atau gas karbit ya. Itu dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi dan kekuatan yang lebih baik ya. Lebih ulet dan lebih keras dari benda atau material murni. Nah, ini merupakan gambaran proses flame hardening ya. Tujuan pemanasan flame hardening. Nah, yang pertama memperbaiki keuletan dan kekuatan material teknik. Di material murni pada awalnya itu biasanya memiliki keuletan dan kekuatan yang cenderung lebih rendah, jadi kurang terhadap keausan ya. Dilakukan pemanasan flame hardening ini agar lebih keras dan ulet tahan terhadap aus. Dua, memperbesar atau memperkecil ukuran butiran material. Di materialnya jika dipanaskan bisa memperkecil pori-pori. Yang ketiga, menghilangkan tegangan. Ada tegangan. Yang keempat, mengeraskan material agar tahan terhadap aus. Ini jadi lebih ulet ya. Tidak gampang aus terhadap jika terkena sebuah gesekan. Yang kelima, menghilangkan permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Jadi material yang murni itu biasanya tidak rata ya, ada bagian yang ulet, ada bagian yang keras, ada yang bagian yang kurang keras gitu. Jadi dilakukan flame hardening ini diharapkan kekerasan dan keuletan bisa merata. Proses kerja flame hardening. Flame hardening bekerja dengan mengeraskan permukaan baja dengan nyala api langsung yang dihasilkan dari gas oksieksilin dan memanaskan permukaan tersebut di atas temperatur kritis. Jadi permukaan baja atau material yang ingin dikeraskan menggunakan metode flame hardening ini nanti akan dipanaskan dengan temperatur yang tinggi berkisar 780 sampai 900 derajat Celcius. Nah, mengapa dibataskan? Jadi jika melebihi ini nanti bisa berubah bentuk atau jadi menemukan titik leleh titik didihnya. Jika melebihi
suhu yang ditentukan. Kemudian dengan cepat baja tersebut didinginkan atau quench dengan suatu percikan air atau media quench yang lainnya. Jadi setelah dipanaskan dengan temperatur yang kritis, temperatur yang tinggi, selanjutnya langsung didinginkan dengan percikan air atau media pendingin yang lain. Nah, ini merupakan contoh gambar pemanasan metode flame hardening. Nah, di sebelah kiri ini ibaratkan proses flame hardening secara manual ya. Di sini ada pemanasnya, gas oksieksilin tadi dipemanaskan permukaan baja. Kemudian jika sudah mencapai temperatur tinggi, dan ini selanjutnya ada quenching water. Ini selanjutnya langsung didinginkan dengan air. Di temperatur panas langsung didinginkan dengan air. Nah, di sebelah kanan ini juga sama, cuma ini menggunakan alat otomatis atau dengan mesin ya. Jadi ini materialnya di tengah bulat ini. Terus ini ada induktor. Induktor ini pemanasnya ya, pemanas materialnya. Jika sudah, nah ini merah ini terjadi panas dan tinggi. Terus didinginkan dengan ini ada water nozzle. Ini langsung didinginkan. Dan ini keluar sudah dalam keadaan dingin. Dan proses flame hardening sudah selesai. Selanjutnya flame hardening otomatis. Nah, di sini ada gambar di mana contoh flame hardening otomatis atau menggunakan mesin atau alat. Keunggulannya permukaannya nanti bisa sama ya. Jadi tingkat kekerasannya, tingkat pemanasannya nanti bisa merata atau sama. Nah, ini proses pemanasannya, ini ada pendinginnya. Ini yang di bawah ini merupakan gambar menggunakan alat seperti tadi ya, pemanas tadi. Nah, namun dengan menggunakan alat ini atau menggunakan mesin secara otomatis, proses pengerasan tidak dapat dipindah kemana-mana. Jadi harus dibawa ke tempat material yang hendak dipanaskan. Dia harus materialnya harus dibawa. Karena menggunakan mesin ya, mesinnya ini besar jadi tidak bisa dengan mudah dipindah-pindah. Nah, di sini juga ada contoh flame hardening secara manual. Pengerasan dengan cara manual ini lebih fleksibel ya pengerjaannya karena alat untuk pengerasannya sendiri dapat dibawa ke mana saja. Nah, ini proses pemanasannya. Dipanaskan, lalu di sebelah kanannya ini langsung didinginkan menggunakan water atau air. Tapi tingkat kerataan permukaan dalam proses pengerasan tergantung pada operatornya. Karena apa? Di sini digambar pemanasan secara manual ini ada satu arah ya. Jadi di sini sebelah sini dilakukan pemanasan dengan di sebelahnya kemungkinan tingkat pemanasannya akan berbeda. Jadi nanti tingkat kekerasannya pun akan berbeda. Tergantung suhu yang diberikan. Selanjutnya material yang dapat dipanaskan dengan flame hardening ini merupakan baja yang paling halus dan paling sedikit mengandung 0,35% zat arang, baik atau bukan paduan ataupun paduan rendah.
paduan dari Cr atau kromium ya, dengan nomor atom 24, unsur pertama golongan 6, logam dengan berwarna abu-abu ya, kromium itu. Terus dari Mn atau mangan ada vanadium, molybdenum, dan silikon. Serta besi tuang perlitis dengan zat arang yang sebagian terikat secara kimia. Nah, ini berikut merupakan syarat material yang bisa dipanaskan, bisa dikeraskan dengan metode flame hardening. Nah, ini terdapat tabel pengujian dengan menggunakan beberapa media pendinginannya. Ini ada rata-rata kekerasan permukaannya. Nah, ini di tabel yang garis warna biru ini merupakan proses pengerasan permukaan dengan metode pendinginan menggunakan water atau air. Yang merah ini menggunakan media pendinginan oli atau oil. Terus yang kuning ini menggunakan udara bertekanan, dan yang hijau ini tidak ada perlakuan pendinginan, dia hanya dipanaskan sudah diamkan gitu aja. Nah, ini ada hasil tingkat kekerasan permukaan setelah dilakukan pengujian. Yang biru menggunakan air. Pengujian pertama menghasilkan kekerasan permukaan 17,9 HRC atau Rockwell hardness. Terus pengujian kedua menghasilkan 18,1, pengujian ketiga menghasilkan 19,6. Terus yang merah ini menggunakan oli atau oil ya. Pengujian pertama menghasilkan 18,4 HRC. Pengujian kedua menghasilkan kekerasan permukaan 19,8 HRC. Pengujian ketiga menghasilkan 20,1 HRC. Terus di sini ada pengujian dengan udara bertekanan. Pengujian pertama menghasilkan 18,3 HRC. Pengujian kedua menghasilkan 17,5 HRC. Pengujian ketiga menghasilkan 18,0 HRC. Nah, sedangkan jika tidak dilakukan pendinginan, ya, ini hasilnya lebih rendah ya. Pengujian pertama menghasilkan kekerasan permukaan hanya 16,5 HRC Rockwell hardness. Pengujian kedua hanya 17,6 HRC, pengujian ketiga 17,8 HRC. Ini tanpa pendinginan sekalipun, jadi hanya dipanaskan sudah didiamkan, pendinginan secara otomatis. Dapat disimpulkan dari tabel ini bahwasanya metode pendinginan yang terbaik ya, itu dilakukan dengan pendinginan oli atau oil. Kita bisa lihat di sini angka tingkat kekerasan permukaannya lebih tinggi. Nah, ini menghasilkan 20,1 HRC Rockwell hardness dibandingkan yang lainnya ya, ini angkanya lebih tinggi. Terus selanjutnya kelebihan flame hardening. Yang pertama, waktu pengerasan yang cukup singkat ya. Jadi sangat simpel sekali dalam pengerjaannya, hanya dipanaskan dengan temperatur suhu yang tinggi tadi, terus dilakukan dengan pendinginan. Terus yang kedua, efisien bahan bakar. Nah, tidak menggunakan bahan bakar yang banyak dan gas oksilin tadi tidak banyak. Terus apalagi